Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis 17 tahun penjara bagi seorang bandar narkoba pemilik 2,3 kg sabu dan 3.000 butir pil ekstasi. Vonis tersebut lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum 20 tahun. Sidang vonis kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 2,3 kg dan pil ekstasi sebanyak 3.000 butir dengan terdakwa Ibrahim Lutfi dilangsungkan di ruangan Sari Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer terkait jual beli narkoba. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 17 tahun. Putusan tersebut lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa yang pada persidangan sebelumnya meminta terdakwa dihukum 20 tahun penjara. Terkait vonis tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding. Kasus kepemilikan narkoba ini berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada Juni 2016 lalu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda 1 miliar apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Penyidik Cybercrime Barreskrim Mabes Polri sudah mengantongi 5 identitas pelaku penyebar isu gerakan Rush Money. Dalam waktu dekat, kepolisian akan menangkap para pelaku yang diketahui berada di Jakarta. Penyebar isu gerakan Rush Money terus diselidiki oleh tim Cyber Patrol Barreskrim Mabes Polri. Saat ini penyidik sudah mengantongi 5 identitas para pelaku untuk segera dilakukan penangkapan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan isu gerakan Rush Money menjadi viral di dunia maya karena para pelaku mengaitkan dengan rencana aksi damai 2 Desember mendatang. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu hoax ini dan tetap melakukan transaksi perbankan dengan normal. Memanfaatkan momen, tapi terlibatan dia ada sekitar 5 orang yang diidentifikasi yang memulai untuk penyebaran isu hoax ini. Nah, kemudian sudah dilakukan pengejaran dan mudah-mudahan dalam waktu terdekat itu bisa didapat pelakunya sehingga kita bisa proses sebagaimana Undang-Undang ITE yang bersangkutan telah melakukan penyebaran berita-berita hoax. Ratusan rumah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur rusak akibat diterjang hujan dan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden ini warga menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dengan dibantu sejumlah petugas, warga bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat diterjang hujan dan angin kencang. Selain menerjang rumah, hujan lebat yang disertai angin kencang tersebut juga merusak puluhan pohon dan sejumlah fasilitas umum. Hingga hari ini petugas masih melakukan pendataan untuk merinci jumlah kerugian masing-masing warga yang rumahnya rusak. Sebelumnya, hujan lebat yang disertai tiupan angin kencang melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Senin siang. Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia.
Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. Upaya penculikan dan penyanderaan di perbatasan Filipina kembali terjadi. 2 warga negara Indonesia diduga diculik di perbatasan Malaysia-Filipina Selatan. Keluarga Saparudin di Majene, Sulawesi Barat hanya bisa menunggu cemas mengenai kepastian nasib anggota keluarga mereka yang diduga diculik kelompok Abu Sayyaf. Saparudin dan Sawal merupakan 2 warga dusun Poniang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Keduanya diketahui bersama 18 ABK lainnya melayarkan kapal perusahaan perikanan berbendera Malaysia saat kejadian. Menurut keterangan rekan korban sesama TKI, Saparudin yang bertindak sebagai nahkoda dan Syawal sebagai tenaga mesin diculik, sementara 18 ABK lainnya dibiarkan pulang ke Sabah, Malaysia. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas penculikan kru kapal ini, namun sejumlah penculikan di kawasan Laut Filipina Selatan sering dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada 2 indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui,
pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena Kenapa dia sudah kemudian masuk yang pada disasar wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa di belakang dilepaskan ini, dari Mas? 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada dua tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. kandidat. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama, dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan, karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah, dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. 2 rumah warga di Majalengka, Jawa Barat rusak akibat tertimpa tebing bukit yang longsor.
Warga bersama polisi membersihkan material longsoran tebing yang menimpa 2 rumah warga di Desa Cihaur, Kabupaten Majalengka. Tebing longsor diduga akibat tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, polisi melarang warga untuk berada di sekitar lokasi longsor dan meminta warga mengungsi ke tempat yang aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka meminta warga untuk waspada terhadap datangnya longsor apabila hujan turun selama lebih dari 2 jam. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap AKBP Brotoseno terkait dengan dugaan kasus pengamanan perkara korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. AKBP Brotoseno adalah mantan penyidik KPK dan saat ini bertugas sebagai Kepala Unit Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Mabes Polri. Lagi diperiksa di Propam. Informasinya tangkap tangan waktu itu. Iya, kita belum dapat. Menegaskan namanya AKBP Brotoseno. Itu kapan Kak OTT-nya? 2 hari lalu kali. 2 hari. Iya, operasi Propam itu. Operasi Propam. Ini terkait pungli Pak cetak sawah Pak. Kalau nggak salah ya. Kita belum dapat hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi benar Pak ya, di istilahnya OTT dilakukan Propam waktu di mana tuh Pak? Iya. Di Jakarta sih. Di Jakarta. Itu langsung 3 miliar atau gimana Pak OTT? Jumlahnya saya belum dapat. Hasilnya saya belum dapat. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Api berkobar dari lantai 6 hingga 12 gedung. Kobaran api terlihat dari lantai 6 hingga 12 gedung Soho Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Rabu malam. Puluhan petugas pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab asal api belum diketahui, petugas juga belum memastikan apakah terdapat korban jiwa akibat kebakaran. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, ribuan bonek Kamis malam berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi. Sambil meneriakan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu kebanggaan Persebaya, ribuan bonek beratribut khas warna hijau ini memblokade Jalan Gubernur Suryo dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Akibatnya, jalan di depan Gedung Negara Gerahadi lumpuh total. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes karena status Persebaya tidak diakui dalam Kongres PSSI. Bonek mengancam akan menyegel kantor dan seluruh sarana olahraga di Surabaya dan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melihat kompetisi antara paslon Ahok Jarot dengan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya semakin ketat. Kemampuan manajerial Ahok tidak menjamin kelancaran Ahok menuju kursi DKI 1. Ditemui usai perayaan hari ulang tahun ke-5 Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan perjuangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta semakin hari semakin berat. Surya Paloh mengaku sedih melihat kondisi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap Ahok saat melakukan aktivitas kampanye. Namun Partai Nasdem tidak mencabut dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Partai Nasdem akan melakukan evaluasi dari aspek yuridis hukum dan aspek moralitas sebagai partai pendukung jika Ahok terbukti melakukan penistaan agama.
Nah, sebagai adik saya tentu berharap dia akan tetap tegar menghadapi hal seperti ini. Apakah itu mengundurkan dukungan Nasdem? Mengundurkan dukungan Nasdem? Udah, untuk apa mengundurkan diri? Kalau Pak Ahok tersangka misalnya, Pak. Apa? Kalau Pak Ahok tersangka misalnya, bagaimana? Kalau Ahok tersangka, kita evaluasi kembali. Ya, kita evaluasi dari dua hal. Satu aspek yuridis hukum, kedua aspek masalah moralitas. Moralitas kita sebagai partai pendukung. Selamat siang pemirsa, siang ini Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional ulama rakyat untuk berdoa bersama dengan 1.000 pemuka agama dan santri dari seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Humaira Balkis dari Eco-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Balkis, apa pesan Presiden kepada seluruh tokoh agama dan juga santri yang hadir? Zakia, untuk saat ini belum ada pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada seluruh hadirin pada silaturahim nasional ulama rakyat di Eco-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara siang ini. Sejak Jokowi tiba pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat tadi, Jokowi didampingi oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta beberapa menteri dari kabinet kerjanya seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dahiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwa Jafar. Mereka duduk bersama dengan puluhan ulama dan kiai di atas panggung agar bisa berhadapan langsung dengan seluruh hadirin sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta pesan bijak dari perwakilan beberapa ulama yang hadir. Meskipun belum ada pesan kebangsaan dari Presiden Joko Widodo, untuk saat ini yang sedang memberikan sambutan kepada seluruh hadirin adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan silaturahim nasional ulama rakyat ini diselenggarakan demi Indonesia yang damai dan tanpa provokasi, agar forum ini dapat menjadi ruang dialog dan momen untuk berdoa bersama dengan seluruh pemuka agama agar umat muslim tidak mudah terprovokasi dan terbawa arus dinamika politik yang tidak baik yang akhir-akhir ini terjadi. Melalui lantunan ayat suci Al-Quran, seruan-seruan bijak dari para ulama, seluruh muslim di Indonesia, khususnya yang saat ini hadir di Eco-Convention Hall, diajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini bukan menjadi yang kali pertama bagi Jokowi untuk bertemu dengan ulama, kiai ataupun ustadz. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengunjungi tokoh-tokoh agama dari agama Islam seperti dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, juga Presiden Joko Widodo pernah menerima 20 organisasi masyarakat di Istana Merdeka dalam satu pekan terakhir. Zakia. Baik, Humaira Balkis, terima kasih atas informasi Anda. Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan banjir lahar dingin. Akibatnya tanggul penahan lahar Gunung Semeru jebol sepanjang 100 meter. Tanggul penahan di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang jebol akibat diterjang banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Puing-puing tanggul yang terbuat dari beton hanyut terbawa arus air. Menurut warga, jebolnya tanggul akibat tingginya curah hujan dan aliran lahar dingin Gunung Semeru. Jebolnya tanggul membuat aktivitas warga terganggu beraktivitas. Kembali lagi di netizen pemirsa, supermoon merupakan fenomena bulan tampak lebih besar dan terang dibandingkan saat tanggal purnama lainnya. Nah, fenomena langit supermoon ini kemarin bisa disaksikan 14 November 2016 dan bulan akan terlihat paling besar dan terang dalam kurun waktu 70 tahun terakhir. Nah, supermoon 14 November 2016 merupakan supermoon yang terdekat dan tercerah dan terbesar ya sejak tahun 1948. Jadi supermoon ini pemirsa terjadi ketika bulan mencapai fase penuhnya atau bulan purnama
purnama dan berada di titik terdekat dengan bumi. Dan tentunya membuat bulan terlihat lebih besar dan terang dibandingkan dengan bulan purnama biasa. Di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, di Pantai Boom, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat kemarin, fenomena supermoon sudah berada dengan sudut 15 derajat dari pandangan. Nah, puluhan pengunjung wisata pantai tentunya tidak ingin ya melewatkan fenomena alam supermoon yang terjadi kurang lebih 70 tahun sekali. Jadi besar bulan sekilas memang tampak sama dibandingkan dengan purnama lainnya, namun cahayanya tampak lebih terang. Nah, ada efek-efek supermoon atau fakta supermoon. Ini dia, kita lihat beberapa foto yang sudah diunggah begitu oleh para netizen ketika mereka laporan, saya lagi lihat supermoon. Dan keterkaitan fakta-fakta supermoon adalah ombak yang akan lebih tinggi katanya, karena hal itu disebabkan matahari, bumi, dan bulan akan berada dalam satu garis selaras dan tarikan gravitasi kedua benda angkasa luar itu menyebabkan ombak di bumi akan lebih tinggi. Dan supermoon ini ternyata terjadi 3 kali ya sepanjang tahun 2016 dan 14 November kemarin adalah supermoon yang paling terang, di mana NASA menyebut fenomena ini baru akan terjadi lagi diperkirakan tanggal 25 November 2034. Nah ya, jadi nyesel kan yang kemarin tidak melihat. Dan untuk mendapatkan pemandangan terbaik, coba hindari polusi cahaya karena kecerahan bulan dapat terhalang oleh lampu kota atau awan. Dan informasi terkait supermoon tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Netizen News kali ini. Selalu saksikan Netizen News setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Tetap di tempat Anda. Sesaat lagi rekan saya Ade Mulia akan hadir dalam Economic Review. Sampai jumpa. Papa? You must leave here. This castle is alive. Who's there? Do you wish to take your father's place? Come into the light. Show me the girl. Look at her. What if she is the one? The one who'll break the spell? Hello. Kapal tanker yang sedang diperbaiki tiba-tiba meledak dan terbakar. Akibatnya seorang pekerja tewas, sementara 2 orang pekerja lainnya kritis setelah terlempar sejauh 50 meter. Kapal tanker yang sedang sandar dan direnovasi di Pelabuhan Rakyat Pantai Setres, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau meledak dan langsung terbakar. Api diduga berasal dari tabung gas yang digunakan untuk mengelas badan kapal, sehingga api mengenai tangki BBM dan akibat dari peristiwa tersebut seorang pekerja tewas. Sementara 2 pekerja lainnya kritis setelah terlempar sejauh 50 meter. Upaya pemadaman dari laut dan darat terus dilakukan menggunakan kapal dan juga mobil pemadam kebakaran. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hebat menghanguskan kantor Bupati Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kencangnya angin dan bangunan kantor yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar hingga merembet ke bagian lainnya. Selain menghanguskan seluruh bangunan, kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini juga menghanguskan seluruh dokumen kantor. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api. Hingga kini petugas kepolisian dari Polres Melawi bersama Puslap 4 Polda Kalimantan Barat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.